بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah, satu kata yang kita ucapkan dengan lisan kita dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan dengan nikmat-nikmat itulah Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita bisa menunaikan kewajiban ubudiyah kita, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga setiap amalan yang kita kerjakan di atas dunia ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita, ini adalah mungkin pertemuan pertama kita dengan Bapak Ibu di forum ini. Sebenarnya ini kali kedua saya datang ke Masjid Ummi ini, tapi dalam rangka majelis ilmu inilah kali yang pertama. Oleh sebab itu izinkan Bapak Ibu saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ambo biasa dikenal dengan kawan-kawan dengan panggilan Abu Uwais. Mungkin ada pertanyaan dari sebahagian Bapak Ibu, badek banyak bana ustaz kita ko namanya awalnya Abu-Abu. Kini kau datang pagi kini ke masjid kita namanya Abu Uwais. Perlu kita jelaskan mungkin Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu-Abu ini adalah nama panggilan yang disandarkan kepada nama anak laki-laki pertama. Dan dalam bahasa Arab, istilah orang Arab ini disebut dengan kunyah, panggilan yang disandarkan kepada anak laki-laki pertama. Sama halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya panggilan atau kunyah Abul Qasim. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, seperti Abu Bakar, ya, Abu Hafsin Umar, kemudian yang lain-lain. Begitu juga para ulama-ulama kita yang lain. Di sini Bapak Ibu Allah muliakan, kalau ambo ya lu nado anak namanya Uwais lah. Alhamdulillah sudah menikah Bapak Ibu, tapi dua orang anak, kedua-duanya adalah perempuan. Adapun Abu Uwais ini kita lekatkan ke diri kita. Sejarahnya dahulu kisahnya, jadi ambo dulu kuliah Bapak Ibu di Mesir. Ambo berangkat 2007 sampai 2006 balik. Ada kurang lebih sekitar 7 tahun di Mesir. Selama 7 tahun di Mesir Bapak Ibu, kita berkawan dengan banyak orang Arab Pak. Setiap basobok je orang Arab ko, nyoba tanya tarikh tentang nama awak. Ma ismuka atau ma ismak siapa namaku. Ketika ditanya nama, kita jelaskanlah nama kita Dino bin Dedi Syaiful. Hari pertama bertanya Pak, hari kedua bertanya pula nama beliau. Ma ismuka, ismak siapa namamu? Kita jelaskan beliau, ismi Dino bin Dedi Syaiful. Kali ketiga, kali keempat, setiap bahasa robok Pak, bertanya nama je tarikh. Karena memang bagi orang Arab ini sulit mereka menghafal nama-nama orang ajam ini, orang-orang asing. Akhirnya kita lekatkanlah nama panggilan, ya, Abu Uwais, ya, berharap nanti kok seandainya punya anak laki-laki, kita agih namanya Uwais, ya. Seorang tabi'in, afdalut tabi'in, khairut tabi'in, kata para ulama. Akhirnya Bapak Ibu Allah muliakan, di sinalah kita lebih memperkenalkan diri dengan Abu Uwais supaya mudah dihafal oleh kawan-kawan yang dari Arab, ya. Alhamdulillah kunyah itu melekat sampai sekarang meskipun belum ada lahir yang namanya Uwais. Semoga nanti Allah berikan titipan amanah Uwais. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ambo asli Pekombuah. Kemudian dahulu sempat menuntut ilmu di Madrasah Sumatera Tawalib Parabek Bukit Tinggi
sekitar 6 tahun. Kemudian setelah itu melanjutkan studi ke Mesir, ya, S1. Kemudian pas S2, ya, lah mentakdim judul tesis. Ternyata kondisi di Mesir tidak memungkinkan untuk kita berkeluarga tinggal di sini, karena kondisi politiknya sangat bagalau. Kemudian ditambah pula keamanan yang sangat tidak bisa kita sangat mengganggulah kenyamanan tinggal di sana bagi orang, lebih-lebih bagi orang yang berkeluarga. Akhirnya dari bulan 6 balik Bapak Ibu, ambo pulang balik ke tanah air, dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk mencari-cari pengalaman, yaitu bekerja di sebuah kantor dakwah di selatan Mekah selama 2 tahun. Alhamdulillah September 2008 balik ambo selesaikan di Mekah, kemudian pulang ke tanah air tercinta, ke kampung tercinta, dan alhamdulillah pada pagi kini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di masjid yang sangat luar biasa indah ini. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, insyaallah yang akan menjadi tema pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ibu berkenaan dengan satu hal yang semua kita diuji dengannya. Kita perlu ketahui Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwasanya musuh kita yaitu syaitan itu mereka sudah bertekad bahwasanya mereka mengultimatum kita, ya. Sebagaimana yang Allah khabarkan bahwasanya syaitan akan mendatangi kita dari segala penjuru. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi anak cucu Adam itu untuk disesatkan dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan dari kiri. Semua upaya Bapak Ibu akan dikerahkan oleh syaitan untuk menyesatkan kita, untuk mereka bisa mendapatkan teman mereka di neraka. Khusus Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi kita yang alhamdulillah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat, melaksanakan ibadah, kita diuji dalam menjaga ucapan kita. Kita diuji bagaimana kita menjaga lisan kita. Dan ini insyaallah taala yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang nabi yang telah berjuang mati-matian untuk agar kita mendapatkan hidayah Islam. Kalau kita buka Bapak Ibu lembaran demi lembaran sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tampak begitu jelas bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana kesungguhan beliau dalam menyampaikan risalah ini. Kita simpulkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwasanya hampir semua benda pernah dilemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sabar karena memang tujuan beliau adalah untuk menyampaikan risalah Islam. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, mulai dari benda yang paling lunak sampai yang paling keras pernah dilemparkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling lunak Pak? Kira-kira Pak? Kotoran hewan Bapak Ibu yang Allah muliakan itu pernah dilemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang paling keras, batu juga pernah dilemparkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau hijrah ke Taif Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekitar 50 km dari kota Mekah, berharap di sana akan diterima dakwah beliau. Ternyata di sanalah beliau mendapatkan cercaan serta lemparan batu. Sampai-sampai datang malaikat Jibal meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditimpakan gunung kepada orang yang melempari beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak izinkan. Ya. Kalau awak kira Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada orang mengeroyok awak, kemudian datang malaikat, bah kamu boleh hendak aki kira jawab kita Pak. Ya. Dan kita yang tak bawa emosi, mungkin kita kecilkan kau dapat lah biar step. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Bapak Ibu yang Allah muliakan.
Beliau justru mengatakan, ya mungkin ketika beliau tidak memberikan izin kepada malaikat untuk melakukan apa yang dimintakan izin kepada Nabi, Nabi mengatakan boleh jadi nanti akan lahir dari sulbi-sulbi mereka, yaitu orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begini Bapak Ibu Allah muliakan, kalau mau kita membuka kitab sirah nabawiyah, akan tampak begitu jelas bagaimana pengorbanan dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Tapi ingat Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi kita berjuang untuk kita bukan hanya ketika beliau hidup di atas dunia. Di hari kiamat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjuang untuk kita sebagai umatnya. Banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat untuk umat-umat beliau. Salah satunya apa Ibu Allah muliakan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala tentang hadis syafaat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti di hari kiamat, kondisi di hari kiamat nanti sangat luar biasa susahnya. Bayangkan Bapak Ibu Allah muliakan, semua manusia yang pernah hidup di atas dunia ini Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan di sebuah padang yang luas. Setiap manusia yang pernah menginjakkan kaki di atas bumi Allah ini semuanya Allah bangkitkan. Dari semenjak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang lahir di hari kiamat. Kini saja Bapak Ibu, manusia yang ada di atas dunia yang saya hidup sama kita kini kok sekitar 7 miliar. 7 miliar. Dengan berbagai macam keyakinannya. Dan bayangkan berapa banyaknya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang hidup di hari kiamat. Semuanya Allah kumpulkan Bapak Ibu Allah muliakan. Kondisi nanti itu akan sangat berdesak-desakan. Dan nanti di hari kiamat Bapak Ibu Allah muliakan, itu matahari akan didekatkan ke kepala kita. Dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, itu hanya 1 mil, wallahu a'lam. Apakah 1 mil tersebut sama dengan 1 mil yang kita ketahui saat ini, hanya 1 kilo lebih sedikit. Di hari ini saja Pak, matahari kita berjarak ribuan, jutaan mil dari bumi kita ini. Dengan kondisi seperti itu, tidak ada kita yang taluk bajamu di bawah terik matahari di siang hari. Dan bayangkan bagaimana nanti ketika seseorang berada di kondisi seperti itu. Kaqadri mil, hanya 1 mil saja. Maka nanti Bapak Ibu Allah muliakan, di hari kiamat kita akan melihat ada orang-orang yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Faminhum man ya'khudhuhu ila ka'baihi wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila haqwaihi. Ada yang sampai ke batas pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu iljama. Bahkan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Begitu Bapak Ibu Allah muliakan sempitnya, susahnya di hari kiamat nanti, di yaumil akhir. Maka nanti orang akan mencari-cari bantuan, minta tolong. Ada yang berinisiatif, bagaimana kalau kita minta tolong kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengadu kepada Nabi Adam, datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abuna wa abul bashar. Wahai Adam, engkau bapak kami, bapak seluruh manusia. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami saat ini? Kami kesulitan, kami kepayahan, kami kesusahan. Ala tashfa'u lana inda rabbik, tidakkah engkau bisa berikan, memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kami? Nabi Adam alaihissalam Bapak Ibu Allah muliakan, ketika dimintai pertolongan dari beliau, yang beliau fikirkan saat itu adalah bagaimana beliau pun bisa selamat di kondisi seperti itu. Beliau mengatakan nafsi, nafsi, ya, diriku, diriku. Lalu beliau rekomendasikan, coba datangi Nabi Nuh. Berbondong-bondong datang orang ke Nabi Nuh atas rekomendasi Nabi Adam alaihissalam. Ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah bisa engkau mohonkan kepada Allah agar kondisi kami ini dilapangkan? Ya. Nabi Nuh menjawab tidak berbeda dengan jawaban Nabi Adam alaihissalam. Datang ke Nabi Ibrahim, jawabannya juga masih sama. Datang ke Nabi Musa, tidak berbeda. Datang ke Nabi Isa, ujung-ujungnya seperti itu juga.
akhirnya datanglah orang ketika itu Bapak Ibu, datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita tidak mengatakan nafsi-nafsi. Beliau tidak hanya memikirkan bagaimana keselamatan beliau atau keluarga beliau saja, tidak. Ketika datang orang memohon bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi kita, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepala engkau, mintalah apa yang ingin kau minta, dan berikanlah syafaat kepada siapa yang kau ingin berikan syafaat. Ketika itu Nabi kita mengatakan, "Ummati ya Rabb, ummati." Umatku ya Rabb, umatku. Ini Bapak Ibu Allah muliakan, di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan nasib kita masing-masing. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Ana faratukum 'alal audi." Aku mendahului kalian menuju telaga. "Man marra 'alayya syariba, man syariba lam yadhma' abadan." Siapa yang lewat di telaga tersebut, dia akan minum dari airnya, ya. Dan siapa yang minum air dari telaga tersebut tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Ini Bapak Ibu, Nabi tidak setelah beliau minum beliau tinggalkan, tidak, beliau tunggu umat beliau di telaga tersebut. Membuktikan Nabi SAW tidak hanya memikirkan keselamatan diri beliau sendiri. Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika masing-masing kita meniti jembatan Sirat, ada di ujung jembatan satu sosok manusia yang sudah selamat. Di ujung jembatan beliau menanti setiap umat beliau yang akan meniti jembatan Sirat. Dan ketika umatnya meniti jembatan Sirat, manusia tersebut mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, "Allahumma sallim sallim." Ya Allah, selamatkan ya Allah. Manusia tersebut Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang meniti Pak Nabi nan camih. Kita yang meniti Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi yang berdoa untuk keselamatan kita. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan kita ketika beliau hidup di atas dunia, dan begitu juga ketika di akhirat nanti. Maka wajar Bapak Ibu yang Allah muliakan, cinta kita yang paling besar yang harus kita berikan kepada manusia adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita nanti Bapak Ibu, anak kita tidak akan melakukan hal yang sama untuk kita nanti di hari kiamat. Bahkan seorang anak tega-tega saja mereka untuk menjadikan orang tua mereka sebagai tumbal kalau itu bisa menyelamatkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang memperjuangkan keselamatan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini Nabi kita berjuang ketika hidup di atas dunia dan juga di akhirat nanti, ya. Beliau ingat dengan kita sebagai umatnya. Yang menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu, sejauh mana kita ingat dan tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah seberapa banyak wasiat-wasiat beliau yang telah kita gali dan kita pelajari serta kita amalkan? Ini Bapak Ibu Allah muliakan, sebuah renungan yang harus kita ino-inoi, ya, di rumah masing-masing, sejauh mana kita dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, berkaitan dengan lisan, ini adalah satu hal yang kita diuji dengan hal ini semua kita, ya. Tidak terlepas baik dia orang besar maupun kecil, baik dia berilmu maupun tidak berilmu. Ini diuji dengan bagaimana dia menjaga ucapan atau lisannya. Dan lisan Bapak Ibu adalah satu hal yang harus kita jaga. Di antara alasan kenapa kita harus menjaga ucapan kita Bapak Ibu, karena yang pertama, semua yang kita ucapkan lewat lisan kita ini itu akan dicatat. Semuanya, ndak ketik, ndak gadang, ndak segetik, ndak banyak, semuanya dicatat. Ndak baik, ndak buruk saja dicatat Bapak Ibu. Ya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Qaf, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah setiap yang dilafazkan
dari mulut seseorang kecuali di sana ada selalu hadir malaikat yang hadir dan mengawasi, mencatat semua yang kita ucapkan, semuanya Bapak Ibu. Dan masing-masing kita punya 2 malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatatnya. Ya. Dan di sini Bapak Ibu Allah muliakan, sebenarnya mengistilahkan nama malaikat yang di kanan Raqib, yang di kiri Atid, ini sebenarnya kurang tepat. Badai itu Bapak Ibu Allah muliakan, karena tafsiran para ulama kita tentang nama malaikat ini, kedua-duanya itulah Raqib Atid. Raqib Atid bukan nama tapi sifat. Ya. Tugas mereka, tugas malaikat yang berada di kanan dan kiri kita ini adalah selalu hadir, selalu mengawasi. Raqibun Atid. Ya. Dan keduanya mencatat semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Allah muliakan, yang dicatat itu semuanya, baik perkataan-perkataan yang kita perhatikan maupun yang tidak kita perhatikan. Ya. Baik perkataan yang memang sudah kita niatkan maupun yang tidak kita niatkan. Karena ada Pak, perkataan seseorang yang itu memang tidak sengajanya keluarkan, tanpanya pikirkan kan dua sajanya. Atau kita istilahkan mungkin ada orang yang punya latah. Kadang-kadang ada sebagian orang kalau terkajinya lagi astagfirullah yang baca. Tapi sebagian orang lain Bapak Ibu Allah muliakan, ketika nyata kaji binatangnya sabui. Alhamdulillah lah kalau seandainya binatangnya sabui itu binatang yang tidak berkonotasi negatif. Ya, misalkan tak kajinya ayam. Kalau ayam sabui Pak mungkin tak masalah dah. Yang bedonya tak kajinya Bu. Nang kaki ampe itu sabuinya. Yang seperti itu Bapak Ibu Allah muliakan juga dicatat. Baik yang kita fikirkan maupun yang tidak kita fikirkan. Bahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, dikisahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau sakit, beliau dikunjungi oleh seorang ulama yang bernama Imam Tawus rahimahullah. Ketika Imam Ahmad sakit, Imam Ahmad pun merintih karena sangat sakit apa yang beliau alami. Dan ketika beliau merintis ini, ketika beliau merintih, dibisikkanlah oleh Imam Tawus rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ya Imam Ahmad, tidakkah engkau ingat bahwasannya rintihanmu pun juga akan dicatat oleh malaikat?" Dan Imam Ahmad pun ketika itu juga berusaha untuk tidak merintih, karena tidak ingin rintihan beliau dicatat oleh malaikat. Sampai sedemikian rupa Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan yang masalahnya adalah, yang perlu kita garis bawahi, yang mencatat ini Bapak Ibu bukan manusia. Allah tidak perintahkan manusia untuk mencatat amalan atau perbuatan serta perkataan manusia lain, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya yang Allah sifati la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk ini senantiasa terus melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. Ini Bapak Ibu Allah muliakan, dan semua kita nanti di hari kiamat akan menerima catatan kita masing-masing. Dan ada yang berbahagia, ada yang nanti takut untuk menerimanya. Dan ini Bapak Ibu Allah muliakan, semua kita akan pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Ini alasan yang pertama Bapak Ibu Allah muliakan, kenapa kita harus menjaga ucapan kita, karena semuanya akan dicatat. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menjaga ucapan kita? Karena Bapak Ibu, lisan kita ini, ucapan kita ini adalah kunci keselamatan kita hidup di atas dunia dan di akhirat nanti. Pernah salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keberhasilan, apa itu kesuksesan, apa itu kunci keselamatan? Dan beliau pun mengatakan, "Amsik alaika lisanak." Di antara kunci-kunci yang Nabi berikan kepada para sahabat, salah satunya adalah engkau harus memegang atau menjaga lisanmu. Dan memang Bapak Ibu Allah muliakan, lisan ini adalah satu hal yang bahkan seorang Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Ma min syai'in ahaqqu bis-sijni minal lisan." Tidak ada perkara yang lebih pantas untuk dipenjara dalam waktu yang panjang melebihi lisan seseorang. Karena Bapak Ibu Allah muliakan, lisan kita kok tidak bisa kita jagonya akan membawa kita kepada kebinasaan. Sebenarnya kok bisa Pak?
Kok bisa lidah kita kok dicopot dan dipasang? Mungkin ingin kita keluar dari rumah tu tanpa membawa lidah kita. Kok ada lisan kita yang sifatnya ada portable-nya kita. Bila perlu dipasang, bila tidak tinggal rumah. Tapi kan nak model itu dah. Kamu apa ini tarihuk bau. Maka dalam hal itu tugas kita adalah untuk menjaganya. Karena dia adalah kunci keselamatan kita. Bahkan salah seorang sahabat yang lain pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya?" Wahai Rasulullah, apa kekhawatiran engkau yang paling engkau khawatirkan dariku? Yang bertanya ini Pak bukan orang biasa, tapi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Nabi katakan ketika ditanyakan apa yang paling Nabi khawatirkan kepada para sahabat, ketika itu Nabi mengarahkan telunjuk beliau ke arah lisan beliau dan beliau mengatakan, "Hadza." Ini lisan kita inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jika Nabi khawatir bagaimana para sahabat menjaga lisan mereka, tentunya Bapak Ibu, kita yang jauh dari generasi para sahabat itu lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW bagaimana kita menjaga ucapan kita. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di setiap pagi tanpa kita ketahui, seluruh anggota tubuh kita ini berpesan kepada lisan kita. Mata, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita ini berpesan kepada lisan kita. Bunyi pesannya Bapak Ibu Allah muliakan, wahai lidah, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah berkaitan dengan kami ini semuanya. Fa innama nahnu bik, sesungguhnya kami semua ini, seluruh anggota tubuh ini sangat tergantung kepada engkau. Fa in istaqamta istaqamna, engkau lurus wahai lidah, kami pun ikut lurus. Fa in i'wajasta i'wajasna, engkau bengkok wahai lidah, kami pun juga ikut bengkok ya. Dan memang kita lihat Bapak Ibu Allah muliakan, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kejahatan, banyak kriminal, banyak maksiat dilakukan seseorang itu dimulai dengan lidahnya dulu. Contoh, orang bercakap Bapak Ibu Allah muliakan. Ada ndak kira-kira nampak dia awak orang bercakap langsung senyum main tangan Pak tanpa dimulai dia perang mulut dulu. Ada Pak? Nampak dia orang wah banci kemudian ya. Tabat tengah jalan kemudian langsung senyum layangkan tinjunya. Tidak. Kebanyakan orang kalau bertengkar Bapak Ibu Allah muliakan dimulai dari mulutnya dulu. Bacaran dulu kalau bahasa kampung Bapak Ibu, bacarannya dulu kemudian barunya bercakap ya. Dan ini memang seluruh anggota tubuh kita ini bagaimana keselamatannya itu bergantung sekali kepada bagaimana seseorang menjaga ucapan dan lisannya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alasan yang kedua, karena memang keselamatan kita bergantung kepada bagaimana kita menjaga ucapan. Yang ketiga Bapak Ibu yang Allah muliakan, alasan kenapa lidah kita ini, ucapan kita ini mesti kita jaga, karena dia memiliki dua potensi yang amat besar. Lidah kita punya dua potensi yang amat besar. Lidah kita ini Bapak Ibu yang Allah muliakan bisa menjadi sumber kebaikan dan sebaliknya juga bisa menjadi sumber keburukan ya. Dia bisa mendatangkan pahala yang banyak sebagaimana dia juga bisa mendatangkan dosa yang banyak. Tergantung kini ke arah mana kita akan arahkan, kita pergunakan lisan dan ucapan kita ya. Dikisahkan dahulu Bapak Ibu Allah muliakan, ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau punya budak. Budaknya ini sangat pintar dan sangat faham dengan ilmu agama. Di sini Bapak Ibu Allah muliakan, budaknya ini menyampaikan ya, ulama ini menyampaikan kepada budaknya, coba engkau pergi ke pasar lalu carikan untukku bahagian yang paling baik dari seekor kambing. Lalu budaknya pergi ke pasar, pulang-pulang Pak membawa sepotong lidah kambing. Keesokan harinya atau beberapa hari setelah itu, ulama ini meminta kepada budaknya, tolong carikan apa bahagian yang paling buruk dari seekor kambing. Budaknya pergi ke pasar, pulang-pulang juga membawa sepotong lidah kambing. Bertanyalah ulama ku kepada budaknya yang sangat cerdas dan juga faham ilmu agama. Akhirnya ditanya dek ulama ku, kenapa dahulu aku minta engkau mencari bahagian yang paling baik, engkau bawakan lidah. Kini yang mau minta mencari bahagian yang paling buruk, engkau juga bawakan lidah. Kenapa? Apa alasannya? Dan dijelaskanlah dek budakku, wahai tuanku, lidah
bisa menjadi bahagian yang paling baik jika digunakan untuk kebaikan, dan lidah juga bisa menjadi bahagian yang paling buruk jika digunakan untuk keburukan. Kau Bapak Ibu Allah muliakan. Dan memang dalam kehidupan kita sering kita melihat ada orang yang mungkin pertama kita mencaliaknya kagum gitu Pak, Masya Allah. Tapi setelah mengecek dia terlukai hati awak, kemudian rendah harga diri orang tu di mata awak dia. Dan ada orang mungkin secara zahirnya nampak pertama kali mungkin kita pandang remehnya, tapi setelah bertemu dengan dia, Masya Allah, terkagum-kagum awak dengan dengan kualitas dalam menjaga lisannya. Itu Bapak Ibu yang memuliakan. Potensi pertama lidah kita, dia bisa menjadi sumber kebaikan, tapi juga bisa menjadi sumber keburukan. Dan yang kedua Bapak Ibu Allah muliakan, lidah kita itu bisa mengantarkan kita ke surga, sebagaimana juga bisa mengantarkan kita ke neraka. Nah, kau yang paling kita takwikkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kau yang paling kita khawatirkan. Dahulu Bapak Ibu ada para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita, yang mana wanita ini beliau Masya Allah kalau ibadahnya tidak tanggung-tanggung. Diceritakan oleh para sahabat kepada Nabi, wanita ini kalau dia solat, bukan hanya solat wajib yang boleh tunaikan, solat sunnah pun tidak tinggal. Kalau beliau berpuasa, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan puasa-puasa sunnah pun juga beliau kerjakan. Kalau bersedekah, tidak segetik dah, banyak sedekahnya, banyak harta yang dia keluarkan untuk sedekah. Tapi yang dikeluhkan oleh para sahabat adalah, walakin ya Rasulullah tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wanita ini sangat suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Dan jawab Nabi kita Bapak Ibu dengan curhatan para sahabat, kata Nabi dengan sangat tegasnya, Nabi kita mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri wanita tersebut, wa hiya min ahlin nar, dan wanita tersebut adalah tergolong kepada penduduk neraka. Mungkin kita bertanya-tanya, model itu ibadahnya, model masuk nerakanya Nabi. Ingat Bapak Ibu yang Allah muliakan, di hadis yang lain Nabi pun pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab dengan pengetahuan dunia mereka, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, yang muflis, yang bangkrut di antara kami, yang tidak punya harta, tidak punya aset, tidak punya perhiasan. Ya, tapi Nabi sanggah jawaban para sahabat dengan mengatakan, al-muflisu min ummati, yang benar-benar bangkrut dari kalangan umatku adalah orang-orang man ya'ti yaumal qiyamah, orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala kebaikannya, membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya, tapi ketika di atas dunia dahulu dia sering menzalimi orang lain. Dia pernah memukul orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, menjatuhkan martabat orang lain. Maka nanti di hari kiamat Bapak Ibu Allah muliakan, akan Allah putuskan. Ketika dia membawa banyak kebaikan, sedangkan juga dahulu dia sering membuat kezaliman, maka pahala-pahala yang banyak itu nanti akan dibagikan kepada semua orang yang pernah ia zalimi. Dan di situ catat Bapak Ibu Allah muliakan, beruntunglah kalau seandainya amalan banyak, lebih banyak dibandingkan kezaliman dilakukan. Tapi kalau seandainya kezaliman lebih banyak dibandingkan amal kebaikan, maka nanti Bapak Ibu yang memuliakan, di hari kiamat kalau ada orang yang kezalimannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, setelah amal kebaikan ini dibagikan dan habis sedangkan kezaliman masih ada, nanti dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi akan Allah ambil dan Allah campakkan kepada dia yang menzalimi. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, dicampakkan dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi dan dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Dari situ bisa kita fahami Pak, wajar Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri wanita ini, karena sejatinya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak untuk dia pada akhirnya di hari kiamat, tapi untuk orang-orang yang pernah ia zalimi. Sedangkan sebaliknya Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Sahabat Nabi pun mengadu kepada Nabi SAW tentang wanita yang lain. Ada seorang wanita, kalau dia salat, hanya salat fardu saja. Salat sunnah jarang dia kerjakan. Kalau berpuasa, hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, jarang puasa sunnah. Kalau bersedekah, bi'athwarin, dengan sesuatu yang sangat sederhana, yang orang lain pun juga mampu melakukannya. Tak istimewa ada sedekahnya. Tapi yang dikadukan oleh para sahabat, walakin ya Rasulullah la tu'zi ahadan. Wanita ini tak pernah menyakiti siapapun. Dan Nabi katakan, untuk karakter yang seperti ini apa ibu? Wahia min ahlil jannah. Yang seperti inilah penduduk surga, kata Nabi SAW. Di situ apa ibu Allah muliakan? Ya. Mana kita pilih? Amal banyak tapi untuk orang, atau amal sedang-sedang tapi untuk awak? Maki kira Pak. Maka dipilih apa? Tuh. Yang dipilih itu amal banyak tapi tidak pernah menyakiti orang lain. Pada akhirnya amal yang banyak itu pahalanya untuk kita sendiri. Ya. Karena apa ibu Allah muliakan, sangat rugi kalau seandainya seseorang pernah berbuat kezaliman di atas dunia dan tidak dia selesaikan, nanti buntut-buntutnya nanti akan diselesaikan di hari kiamat. Makanya Nabi sampaikan, man kana indahu mazlamah aw min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya kezaliman terhadap saudaranya, baik dari harga diri maupun yang lain-lain, maka mintalah kehalalannya pada hari ini sebelum datang hari yang tidak berlaku lagi dinar wala dirham, yaitu hari kiamat. Di hari kiamat apa ibu? Kalau seseorang melakukan kezaliman di atas dunia, nanti di hari kiamat dia akan bayar dengan amal solehnya. Ya. Alhamdulillah kok lebih banyak Pak. Kok sedang-sedang puluhnya, sedangkan kezaliman awak banyak. Na'udzubillah. Ini Bapak Ibu Allah muliakan, sangat merugi kalau seandainya kezaliman kita akan kita bayar nanti di hari kiamat. Badik itu Bapak Ibu, karena hari kiamat itu adalah darul jaza, tempat kita menerima balasan dari semua yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita di atas dunia lapan-panik kita berkerajo, peras keringat, pada akhirnya gaji kita dari kerajo kita tidak untuk awak doh, tapi untuk rekan kerja awak yang lain, kira-kira namuh tak Pak? Awak nampak panik tapi gaji nak untuk awak doh, untuk orang lain. Tak namuh kita doh. Karena kita nampak payah, kita butuh pula dengan gaji tersebut. Ya. Tak rela kita gaji itu untuk orang lain. Dan itu terjadi di dunia Bapak, Bu. Itu terjadi di dunia, yang mana masih ada kesempatan bagi kita untuk mencari gaji yang lain. Sedangkan kalau di hari kiamat terjadi seperti itu, pahala awak dan untuk awak, tetapi untuk orang, di hari kiamat tak ada peluang untuk mencari pahala yang lain, kecuali ku ada pula orang berbuat zalim kepada awak. Itulah. Maka jangan terlalu camih Pak, Bu, kalau seandainya ada orang menzalimi awak. Ya. Zalim sakiti awak, Ustaz, tak minta maaf dah. Tak perlu. Jangan camih. Jangan risau kalau ada orang menyakiti awak kemudian dia minta maaf. Dari sisi yang lain, kita nanti akan di hari kiamat akan bisa menuntutnya. Amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan akan diberikannya kepada kita. Jadi jangan terlalu baper Bapak Ibu, bawa perasaan kalau seandainya ada orang nak menjatuhkan harga diri awak, yang menggunjingkan awak, yang memburuk-burukkan awak, yang menzalimi awak. Nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang pernah lakukan akan untuk awak. Oh tidak ada Ustaz, inyun bukanlah orang yang suka beribadah, tapi cuma menyakiti awak. Maka jangan camih. Kok ada dosa-dosa awak, itu nanti kita transfer nanti ke beliau. Ini Bapak Ibu Allah muliakan. Ini potensi lidah kita, bisa mengantarkan kita ke surga dan juga bisa mengantarkan kita ke neraka. Terakhir Bapak Ibu Allah muliakan, setelah kita menyebutkan alasan-alasan kenapa kita harus menjaga lisan kita, saya akan sebutkan Bapak Ibu satu hal yang mungkin sangat sering kita jatuh dalam menjaga lisan ini adalah ketika kita sering melakukan satu dosa yang disebut oleh Nabi SAW dengan istilah ghibah, atau bahasa awaknya bergunjing, bergunjing.
Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, pernah Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, dan Nabi jelaskan bahwasanya ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang mana dia tidak senang hal itu disebutkan. Di sini Bapak Ibu Allah muliakan, juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, ghibah itu juga disebut dengan dzikrul aibi bi zahiril ghaibi, menyebutkan aib orang lain di belakangnya tanpa dia ketahui. Dan ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma ra'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana menurut engkau kalau seandainya yang aku sebutkan tentang saudaraku itu memang faktanya seperti itu, tidak buik-buik, dan memang apa adanya seperti itu. Dan Nabi sampaikan, in kana fi akhika ma taqul faqad igtabtah, kalau engkau menyebutkan sesuatu yang memang sesuai faktanya seperti itu berkaitan dengan saudaramu, maka itu yang ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattah, tapi kalau seandainya engkau sebutkan tidak nyata seperti itu adanya tentang saudaramu, maka engkau telah menuduhnya. Ya. Ini Bapak Ibu Allah muliakan ghibah. Bahkan dikatakan ghibah ini Bapak Ibu itu adalah sebagai fawakihul ulama, buah-buahannya para ulama. Ya. Buah-buahannya para ulama. Maksudnya apa Ibu? Orang-orang yang sudah mencapai derajat keulamaan pun juga terjatuh kepada dosa ini. Maka seharusnya kita yang tidak sampai ke derajat para ulama, harusnya kita lebih waspada loh Pak. Ya. Lai ulama, lai jatuh, oleh awak dan orang-orang biasa pun harus hati-hati, harus lebih waspada. Dan ini Bapak Ibu Allah muliakan, dosa ghibah ini selain akan mengambil kebaikan-kebaikan kita atau akan menarik keburukan orang lain kepada kita di hari kiamat, di samping itu juga secara sosial Bapak Ibu Allah muliakan, ghibah ini adalah suatu perbuatan yang sangat menjijikkan. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kalian suka memakan daging dari saudara kalian sendiri yang sudah menjadi bangkai dan kalian benci itu? Ambo yakin Bapak Ibu, tidak seorang pun di antara kita di masjid ko yang suka makan bangkai, apalagi bangkai manusia, laba ulik-ulik, janganlah busuk. Tak ada di antara kita yang tega dan sanggup untuk memakannya. Dan Nabi berikan perumpamaan ini kepada orang yang berghibah atau bergunjing terhadap saudaranya yang lain. Dan memang Bapak Ibu Allah muliakan, taraso menjijikkan perbuatan itu ketika kita dah jadi korban. Ada orang di muka awak sangat manis mulutnya, tapi di belakang awak habis kita dipakai ciannya. Itu sangat jijik sekali kita melihat orang seperti itu, dan itu taraso kalau awak jadi korban. Tapi terkadang awak ketika melakukannya tidak sadar doh. Dan memang Bapak Ibu Allah muliakan, majlis ghibah inilah majlis yang sangat dihias-hiasi oleh syaitan. Hadir awak misalkan ke rumah tetangga atau bersebut juga kawan-kawan di lapau atau atau di kafe, ternyata di sini dibicarakan tentang aib saudara awak yang memang sesuai fakta. Faktanya memang seperti itu. Awak yang hadir Bapak Ibu Allah muliakan itu sangat diuji. Ya. Terkadang niat awak di awal, oh kau berbicara tentang si anu kau, ambo tahu fakta tentangnya kau. Ya. Semangat di awal ingin menyampaikan ilmu atau fakta yang kita ketahui tentang ini, tapi akhirnya kita jatuh kepada majlis ghibah. Dan kalau bertemu kita majlis-majlis seperti ini Bapak Ibu, kalau bisa kita larang mereka melanjutkannya, atau kalau tidak bisa kita melarang, lebih baik kita tinggalkan majlis tersebut. Karena akan sangat mudah seseorang jatuh kepada pembicaraan seperti itu kalau seandainya memang tidaknya cegah dirinya. Ya. Hidup kau Bapak Ibu Allah muliakan, imma kita mewarnai atau kita yang diwarnai. Kok bisa mewarnai, cegah. Tapi kalau tidak, lebih baik tinggalkan. Khawatir nanti kita yang tak bau-bau terseret dalam pembicaraan yang memang dihias-hiasi oleh syaitan. Ya. Dan di hari kiamat nanti Bapak Ibu Allah muliakan, orang yang suka bergunjing ini, pernah Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj, beliau melihat ada orang-orang
ketika beliau Isra Mi'raj, ada orang-orang yang mana beliau ini, ada mereka-mereka ini kukunya panjang, sangat panjang dan tajam dan terbuat dari tembaga. Ya, kalau kuku kita terbuat dari bahan tertentu, tidak tahu apa namanya Pak. Cuman itu masih bisa dipotong, masih bisa diperbaiki. Sedangkan nanti di hari kiamat ada orang-orang yang kukunya panjang, tajam dan terbuat dari tembaga, dari besi. Yang mana dengan kuku tersebut mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mereka setelah mencakar-cakar wajah dan dada mereka, bercucuranlah darah yang sangat banyak. Dan Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? Dan malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi, "Haula'i alladzina ya'kuluna luhumman nas." Mereka itulah orang-orang yang suka memakan daging manusia. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang suka berghibah, suka bergunjing. Itu siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang suka bergunjing di neraka nanti. Mereka memiliki kuku yang panjang dan mereka cakar-cakar wajah dan dada mereka. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, berkaitan dengan ghibah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari majelis-majelis seperti ini, dan sangat Bapak Ibu Allah muliakan, berupayalah sekuat tenaga untuk menghindarinya. Jangan sampai dimulai pembicaraan-pembicaraan kecuali memang ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama kita. Di antaranya misalkan kita berbicara tentang aib orang lain berkaitan dengan kemaslahatan, kemaslahatan orang banyak. Misalkan contoh, sering terjadi di kehidupan kita Pak Ibu, ada orang nan suko bautang tapi sudahnya pinjam pura-pura lupa. Dan bautang bukan hanya kepada satu orang saja, kesekian orang. Untuk orang-orang seperti ini, misalkan ada yang mengadu, "Ustaz, aku ambo dia datangi dia sianu Ustaz, nyoko menyempiti dia kambo. Bagi kira Ustaz, kita yang mungkin pernah mendapatkan pengalaman dia ini hal seperti ini sering dilakukannya, sudah kita sampaikan dalam rangka menegakkan mencegah kemungkaran terjadi kepada seseorang, maka kita sampaikan, yang setahu ambo beliau pernah berutang ke sianu kemudian tidak pernah dibayar. Yang seperti ini Bapak Ibu Allah muliakan, kita sampaikan dalam rangka yang bisa dibenarkan oleh syariat, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada alasannya, jangan lakukan. Kalau tidak ada alasan yang bisa dibenarkan, jangan dilakukan. Atau misalkan ada seseorang, kawan awak ini kamu minantu, dan kita tahu calon minantunya tahu mana kita perangai-perangai sadonyo, banyak buruannya dan banyak keburukannya, maka kita sampaikan kepada teman kita, "Pak, nana tahu ku dahulu beliau modeko, cubalah dicek balik, lendak modeko tujuh beliau gini." Dalam rangka seperti itu Bapak Ibu Allah muliakan, mencegah kemudaratan terjadi kepada orang lain, silakan. Tapi kalau tidak ada alasan, jangan dilakukan. Ini Bapak Ibu Allah muliakan, berkaitan dengan dosa yang mungkin sering orang lakukan dengan lisannya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Terlebih dan terkurang kita mohon maaf. Jika ada yang benar, ini dari Allah dan Rasulullah. Jika ada yang salah, Allah dan Rasulullah terlepas dari apa yang kita ucapkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita serahkan kembali forum kepada Ustaz Rizal, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan khususnya kepada Ustaz atas kesempatan yang luar biasa ini. Dan kita sangat bersyukur bisa datang ke, kata Ustaz, itu bukan alam panjang saya. Kalau kami menganggap itu alam panjang Pak. Tapi katanya alam panjang itu sebuah negeri. Tapi yang kita bayangkan dulu, alam panjang itu sebuah kecamatan. Alhamdulillah, ini negeri yang sangat luar biasa indah. Semoga Allah jaga dan Allah jadikan penduduk-penduduknya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.